Bertemu lagi bersama saya Andini Mambalutu, di mana di channel YouTube kali ini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Yaitu ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah manajemen konflik dan komunikasi. Ini video terakhir saya dalam ujian akhir semester. Oke. Di ujian semester lalu saya membahas tentang berkomunikasi dengan baik. Nah, kali ini di YouTube ini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Oke, mari kita sama-sama. Apa itu manajemen konflik? Nah, konflik dalam suatu organisasi adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana dapat perbedaan atau pertentangan dalam menjalankan tugas atau menjalankan misi ataupun visi dalam organisasi. Oke, kita tahu bersama konflik ini sering terdengar seperti kekerasan, seperti pertikaian. Oke. Konflik merupakan kondisi yang dapat menghambat proses pelaksanaannya tugas guna mencapai tujuan organisasi. Banyak dalam organisasi-organisasi tidak berjalan dengan lancar karena berbeda pendapat, karena timbullah suatu konflik. Oke. Konflik didefinisikan juga sebagai kondisi yang saling bertabrakan, tidak sesuai, terjadi perseteruan, perkelahian, dan interaksi yang bertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam pertemuan-pertemuan pasti ada banyak beberapa pendapat yang menimbulkan konflik itu terjadi. Konflik dapat terjadi dalam kondisi apapun, tidak terbatas oleh waktu, tempat, bahkan subjek sekaligus. Oke. Pengaruh konflik adalah tidak berhubungan langsung dengan tingkat kesulitan dalam penyelesaian sebuah konflik. Dalam arti semakin luas dampak sebuah konflik, tidak berarti semakin sulit untuk menyelesaikannya. Nah, pasti ada konflik di berbagai pertemuan-pertemuan, tapi jika kita hadapi itu semua dengan kepala dingin, pasti kita yakin konflik bisa diselesaikan dengan sesulit apapun, pasti kita dapat menyelesaikannya. Oke. Konflik adalah kondisi yang saling bertabrakan, tidak sesuai, terjadi perseteruan, perkelahian, dan interaksi yang bertentangan. Semakin luas konflik tersebut, semakin panjang permasalahannya, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun dampak dari suatu konflik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi skala konflik. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan. Usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dalam penyelesaian konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Oke. Teknik mencegah konflik meliputi objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Teknik mencegah konflik meliputi objek pencetus konflik, dihindari adanya kesalahpahaman. Teknik menghindari konflik meliputi penundaan pelaksanaan, menunggu kesiapan konteks holder, win solution, penerapan exit strategy. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Sedangkan konflik adalah peristiwa yang terjadi ketika dua atau lebih dari satu pihak bertentangan atau berselisih. Manajemen konflik adalah langkah-langkah penyelesaian konflik yang diarahkan oleh hasil tertentu. Nah, seperti keterangan, ketenangan, keakrifan, hingga bermufakat. Nah, simple path. Conflict management is a way manage conflict to reduce the bad possibilities of the conflict
such as hostility, division to overt conversion. Conflict management is the cells can be done independently, in collaboration with a party. They make defense between two party. Manajemen konflik terjadi memang tidak biasa dihindari, tak terkecuali di dunia bisnis yang bersinanggungan dengan banyak pihak. Oke, baik secara internal maupun eksternal. Konflik akan selalu ada. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencegah hingga mengatasi konflik tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan manajemen konflik yang benar. Contohnya dengan bernegosiasi. Nah, kali ini kita akan membahas setiap manajemen konflik mulai dari pengertian sampai penerapannya. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah cara untuk mengelola konflik untuk meredam kemungkinan buruk akibat konflik seperti permusuhan, perpecahan, sehingga persaingan yang tidak sehat. Ya, banyak kita tahu bersama di luar sana pasti banyak persaingan yang tidak sehat. Contohnya ya bisa melakukan dengan segala hal untuk menang ataupun bisa membayar seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Manajemen konflik sendiri bisa dilakukan secara mandiri, kerjasama, baik dengan satu pihak atau pihak ketiganya hingga mengambil keputusan antara kedua belah pihak. Apa manajemen konflik dalam organisasi? Apa fungsi? Nah, penggunaan manajemen konflik ini memiliki berbagai fungsi. Misalnya, untuk mencegah gesekan antara atasan dan bawahan. Bahkan dalam Islam, manajemen konflik juga dianjurkan, misalnya lebih baik bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga dalam agama Kristen. Mungkin dalam konflik ini bisa dianjurkan kita lebih baik menceritakan hal tersebut dengan baik sebelum mengambil keputusan dengan hal-hal yang tidak baik. Oke. Tingkat keaktifan dan produktif pekerja. Tujuan utama manajemen konflik adalah untuk menghindari perselisihan bahkan permusuhan. Nah, dengan penerapan manajemen konflik, baik makna konflik-konflik yang terjadi bisa diatasi bahkan dicegah sebelum konflik menjadi parah. Dengan minimnya gesekan, maka kinerja anggota akan semakin baik. Tentu ini akan berpengaruh terhadap produktivitas dan kreativitas kerja. Pekerja dapat bekerja dengan maksimal tanpa perlu pusing memikirkan masalah dari atasannya. Selain pekerja sendiri, kinerja juga berpengaruh pada hasil pekerjaan yang semakin cepat dan semakin baik dan kreatif. Nah, jika dalam perusahaan ataupun dalam organisasi, konflik bisa diselesaikan dengan baik, mungkin semua permasalahan, semua akar dari apa yang akan kita capai bisa menjadi semakin cepat kita kerjakan, bahkan lebih kreatif dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, pada akhirnya mengurangi kesenjangan antara pekerja. Jika terjadi konflik, suasana kerja pasti menegangkan. Atmosfer positif yang dibutuhkan akan menghasilkan ide-ide kreatif menjadi hilang. Nah, jika terjadi konflik dalam suatu organisasi, di sini jelas dikatakan bahwa akan berpengaruh buruk bagi pemikiran-pemikiran kreatif kita yang kita sudah rencanakan atau kita sudah rancang akan hilang karena dari berbagai konflik yang kita terima. Terlebih jika konflik tidak segera ditangani. Satu pihak bisa menjadi relasi yang buruk dengan pihak lainnya. Nah, di sini juga pasti dalam keaktifan kita sebagai siswa berteologi atau anggota siswa persekutuan, mungkin banyak konflik-konflik yang terjadi di dalamnya. Entah itu dari karyawan dengan dosen, ataupun dosen dengan mahasiswa, bisa juga mahasiswa dengan mahasiswa, pasti terjadi banyak konflik. Dari berbagai macam ide, pasti banyak konflik-konflik yang terjadi di situ. Manajemen konflik penting untuk mengurangi kesenjangan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.
Manajemen konflik juga penting dilakukan agar masing-masing pihak saling menghormati. Nah, ini yang diterapkan di kita. Jika kita bisa menerapkan manajemen konflik di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menghargai satu sama lain. Nah, kita bisa menerima pendapat mereka, mereka juga dapat menerima pendapat kita. Oke. Meski konflik cenderung dilihat sebagai hal buruk, namun ada sisi lain mengapa konflik itu penting adanya. Konflik memang akan selalu ada, namun upaya organisasi untuk mengatasi setiap kali ia datang pada akhirnya akan membuahkan hasil. Oke. Organisasi yang terbiasa dengan adanya konflik, lalu menjadikan manajemen konflik sebagai hal yang mudah untuk dilakukan. Tentunya ini juga dapat mengasah kemampuan menentukan solusi yang lebih tepat untuk konflik di masa depan. Oke, ini penting bagi kita, mahasiswa sekarang. Ini perlu kita pelajari manajemen konflik, yang dimana jika kita menerapkan manajemen konflik dari sekarang, maka kedepannya kita bisa lebih menenangkan hati dan pikiran kita jika kita berkonflik dengan berbagai orang-orang di luar sana. Itu bisa menjadi pemikiran kita di masa depannya. Tahap awal merupakan tahap yang penting untuk mengukur dampak akhir yang ditimbulkan semakin dini kamu mengidentifikasi adiknya konflik. Oke, semakin minim pula akibat yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, tentu tetap harus diberangi dengan strategi manajemen konflik yang baik. Kamu sebagai penengah, misalnya menjabarkan berbagai opsi penyelesaian yang sudah dibuat oleh tahap sebelumnya, kemudian memberikan kedua pihak mengimbangi hingga sepakat dan memilih mana solusi yang terbaik untuk keduanya. Nah, di sini sama dengan kesepakatan. Kita harus bertanya dulu apa yang mereka ingin sampaikan. Baru apa yang kita ingin sampaikan, kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini menjadi salah satu strategi di mana mereka bisa memahami pemikiran kita dan kita bisa memahami pemikiran mereka, di mana tidak akan terjadi konflik sama sekali dan organisasi apapun itu, rapat apapun bisa berjalan dengan lancar. Oke. Evaluasi jenis-jenis manajemen konflik. Oke. Jenis pertama adalah akomodasi. Pada dasarnya jenis ini menitikberatkan pada kepentingan dua belah pihak yang cara penyelesaiannya dilakukan oleh pihak ketiga. Di sini pihak ketiga harus mendengarkan dan mengumpulkan setiap pendapat dari belah pihak atau dari kedua belah pihak. Nah, di sini dari manajemen konflik, setiap kita melakukan organisasi ataupun perdebatan pasti ada orang ketiga. Nah, di mana orang ketiga tersebut harus bisa mengambil kesimpulan dari dua orang yang tidak menimbulkan perselisihan. Kemudian pihak ketiga memberikan beberapa solusi yang dapat mengadopsi kedua kepentingan ataupun juga bisa berat sebelah. Oke. Selanjutnya adalah teknik menghindari atau manajemen konflik apatis. Jika ini dipilih untuk mencegah dan menghindari potensi konflik, tujuan utama dari jenis ini memang untuk preventif dan pencegahan jangan sampai konflik terjadi. Dalam konteks organisasi yang bertanggung jawab atas hal ini harus memiliki daya analisis yang kuat terhadap ekosistem perusahaan atau organisasi yang ada. Ia harus peka dan dapat mengidentifikasi sedini mungkin adanya konflik sekaligus menentukan kebijakan preventatif sebuah konflik yang benar-benar terjadi. Oke. Pilihan strategi positif karena kedua belah pihak yang berselisih memiliki kompromi untuk mengambil solusi untuk kepentingan bersama. Tujuannya hasil kesepakatan yang akan diberikan pengaruh positif bagi kedua belah pihak. Nah, di sini pihak ketiga harus memberikan tujuan yang terbaik atau hasil yang positif bagi kedua belah pihak agar kedua belah pihak boleh menerima apa yang akan mereka rencanakan ke depannya, biar apa yang direncanakan oleh kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik.
Terdapat 4 penyelesaian dengan compromising, yaitu separasi, antarisi, menyogok, dan keputusan diambil secara kebetulan. Yang pertama, separasiasi, artinya kedua belah pihak harus dipisahkan. Nah, di sini jelas, kedua belah pihak harus dipisahkan, tidak boleh disatukan, karena bisa menjadi perkelahian antara kedua belah pihak. Yang kedua, atrasesi, artinya kedua belah pihak menyepakati keputusan dari pihak ketiga. Di sini kedua belah pihak harus bisa menerima dari pihak ketiga. Apa yang disampaikan oleh pihak ketiga, mereka harus dapat menerimanya. Nah, yang ketiga, mengambil keputusan karena kebetulan bisa dilakukan, bisa secara sederhana maupun tetap mengikuti aturan yang ada. Yang keempat, menyogok. Mungkin terdengar culas, namun jika memang kedua belah pihak menyepakatinya, maka hal ini tidak akan sia-sia saja dilakukan. Oke. Pada jenis ini, sebuah pihak akan mengembangkan beberapa strategi yang sudah disebutkan di atasnya. Tentu ini akan memakan biaya dan waktu, misalnya menyewa pihak ketiga sehingga pertemuan-pertemuan dengan baik saling dan tidak berselisih. Contohnya, manajemen konflik dengan jenis utama strategi, kompromi bisa menggunakan cara accommodating atau collaborating agar tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, di sini saya mau menyampaikan apapun yang kita lakukan dalam organisasi, pertemuan apapun harus menerapkan manajemen konflik di dalamnya. Yang dimana biar terjadi beberapa pendapat, tidak akan terjadi konflik yang begitu besar, tidak akan menimbulkan kekecewaan antara pihak pertama ataupun pihak ketiga. Nah, di mana juga kita harus mendatangkan dari berbagai pihak biar tidak ada perselisihan dari antara kedua belah pihak. Contohnya kita mendatangkan pihak ketiga. Nah, dari sini juga jelas apa yang kita terapkan di sekarang ini pasti akan bisa terjadi di masa depan yang akan datang, entah itu untuk gereja, untuk jemaat, ataupun untuk perusahaan, ataupun untuk kampus yang akan kedepannya kita tuju. Oke, teman-teman boleh menyimak video ini dan boleh memberikan atau boleh mau ngambil manfaat dari materi kali ini. Hanya ini materi dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Shalom.